munafiqi salasa iza hadatsa kadzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tunna tu'mina khana. Ayatul munafiqi salasun iza kadzaba iza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rawahu asy-Syafi'i an Nabi Hurairah. Baca bareng-bareng ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul munafiqu salasun. Ayatul munafiqu salasun. Idza haddatsa kadzaba. Idza haddatsa kadzaba. Wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza tumina khana. Wa idza tumina khana. Ayatul munafiki salasun. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Mungkin ibu-ibu di sini suka dengar ya hadis ini, insya Allah sudah familiar di telinga kita semua. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Ini kata Rasulullah ya. Idza hadatsa kadzaba, apabila berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji ia mengingkari. Wa idza tumina khana, dan apabila diberi amanat dia berkhianat. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Bu, munafik Bu. Munafik berasal dari kata nifaq. Nifaq itu artinya menyembunyikan sesuatu dan menampakkan hal lain yang berbeda. Atau bisa dibilang lain di mulut, lain di ayo, siapa itu yang begitu? Oh, no, jamaah orang Jerman, no. Insya Allah kalau jamaah Thariqul Huda mah enggak begitu ya. Ya. Enggak, lain di mulut, lain di hati ya. Nah Bu, perilaku orang munafik itu sangat khas perilakunya. Apa? Yaitu suka berpura-pura baik, berpura-pura apa ya, manis-manis di depan. Nah, kayak gitu tuh ya. Nah, munafik ini kalau dalam Islam terbagi menjadi dua jenis Bu. Ada dua jenis munafik. Ada namanya munafik i'tiqadi atau munafik akidah. Nah, ibu lagi ngelihat ya, ini mana nih catatannya? Nggak ada contekannya. Yang kedua ada munafik amali, yaitu munafik perilaku. Apa tadi Bu? Munafik apa yang satu? I'tiqad atau munafik akidah. Kedua munafik amali atau munafik perilaku atau sifat. Munafik i'tiqad atau munafik akidah itu apa sih? Yaitu orang-orang yang berpura-pura beriman padahal dalam hatinya tidak percaya kepada Allah. Tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Rasulullah, tidak percaya kepada Islam. Nah, ini hukumnya adalah kufur akbar atau kekufuran yang besar ya. Mereka ini lebih berbahaya daripada orang kafir yang terancam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 144, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fi darkal al-asfal min nari wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan di tingkat paling bawah dari neraka. Kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Bayangin Bu, di tingkat paling bawah di neraka itu panasnya kayak apa ya? Na'udzubillah. Nah, ini ada suatu kisah pada zaman Rasulullah. Ada namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Beliau ini berasal dari kabilah Khazraj.
salah satu suku besar di kota Madinah. Nah, siapa Abdullah bin Ubay bin Salul ini? Dia adalah pemimpin orang munafik. Karena sebelum kedatangan Islam, sebelum Islam datang ke kota Madinah, dulu kan Islam pertama adanya di mana, Bu? Di kota tempat kelahiran Nabi, kota lalu hijrah ke Madinah, atau dulu namanya kota Yasrib. Ya. Itu sebelum kedatangan Islam, si Ubay bin Salul ini adalah tokoh yang sangat dihormati dan juga sebagai calon raja atau calon presiden atau calon pemimpin yang tertinggi di Madinah. Tapi harapan si Ubay ini pupus karena apa? Karena Rasul hijrah ke kota Madinah, lalu penduduk kota Madinah menyambut Rasul dan menjadikan Rasul sebagai pemimpin. Akhirnya ambisi kekuasaan Abdullah bin Ubay ini hancurlah seketika. Namanya siapa tadi? Ubay bin Salul. Nah, meskipun hatinya penuh kebencian, si Ubay ini tetap menyatakan dirinya masuk Islam, tapi hanya secara zahir, hanya secara perkataan aja. Demi apa? Demi mempertahankan pengaruhnya dan menyembunyikan niat jahatnya. Nah, inilah yang menjadikannya pemimpin munafik atau munafik akidah, munafik keyakinan, yaitu berpura-pura Islam tapi sebenarnya membenci agama Allah dan Rasul. Nah, apa aja sih Bu nih si Ubay ini yang dilakukan terhadap umat Islam? Satu, dia menabur kebencian dan fitnah. Jadi dalam setiap kesempatan si Abdullah bin Ubay ini merendahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyebarkan keraguan dalam agama Islam, juga menyebarkan isu bahwa Islam hanya untuk kaum lemah saja, bukan golongan elit. Nah, itu ya, hasad dan hasud, iri dengki yang ditebarkan oleh Ubay bin Salul. Pada saat perang Uhud, Bu, perang Uhud tahu ceritanya? Gimana ceritanya? Nah, pada saat perang Uhud, si Ubay ini mundur dari medan perang. Dia membawa 300 pasukan dari sukunya itu mundur balik, jadi tidak ikut perang Di Madinah, Bu, ada namanya Jabal Uhud. Mungkin Ibu yang sudah pernah umroh, sudah pernah pergi ke sana ya. Ada Jabal Uhud, ada peristiwa besar di sana, perang Uhud, Bu. Di mana di sana umat Islam mengalami kekalahan. Itu salah satunya karena si Abdullah bin Ubay namanya, Bu. Dia melemahkan moral kaum muslimin dan menebar keraguan terhadap kepemimpinan Nabi. Nah, si Ubay ini juga dia membangun masjid Dirar namanya di kota Madinah. Sebagai apa? Untuk menyaingi masjid Quba. Nah, masjid Quba tahu, Bu, sejarahnya? Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun Rasulullah SAW ketika hijrah ke kota Madinah. Saat tiba di kota Madinah, unta Rasulullah itu berhenti di situ. Akhirnya dibangunlah masjid namanya Masjid Quba. Sampai hari ini alhamdulillah Masjid Quba masih ramai dikunjungi oleh umat muslim dari seluruh penjuru dunia. Nah, tadi munafik i'tiqadi, yang kedua ini munafik amali. Nah, munafik amali atau munafik perilaku adalah orang yang beriman secara akidah, dia beriman Islam, tapi memiliki sifat-sifat seperti orang
munafiknya. Apa saja sifat-sifatnya yang tadi? Iza haddasa kadzdzaba. Kalau berbicara ia berdusta. Ngomongnya apa di mulut tapi hatinya grembel. Ada yang begitu? Nggak ada di jamaah Jerman sama begitu. Jika berjanji ia mengingkari. Ya. Kalau udah janji Bu, harusnya ditepati. Ya, jangan diingkari. Jika dipercaya dia berkhianat. Nah, hukumnya apa? Hukumnya tidak kafir ya, Bu Ibu, tapi hukumnya adalah berdosa besar. Apabila sifat ini terus dibiarkan akan memicu penyakit hati yang kronis, penyakit hati yang serius. Nauzubillahi min dzalik. Ibu-ibu mau punya penyakit hati? Enggak ya, semoga kita semua dijauhkan dari penyakit hati. Ya, kita sama-sama berselawat bil qulub. Semoga Allah hindarkan kita semua dari segala macam penyakit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, curahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW sebagai obat hati dan penyembuhnya, penyehat badan dan kesembuhannya, serta sebagai penyinar penglihatan mata beserta